Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang apa itu malaikat dan beberapa hal tentang malaikat. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke videonya. Malaikat adalah makhluk roh yang diciptakan oleh Yahweh yang ditugaskan untuk beberapa tujuan khusus sesuai dengan rencananya, baik untuk melayani Yahweh maupun untuk menolong orang-orang beriman. Kata malaikat berasal dari bahasa Ibrani malach, yang juga berarti utusan. Istilah malaikat dalam kitab suci memiliki arti hanya ketika disebutkan bersama-sama dengan pengutusnya, yaitu Yahweh sendiri, seperti misalnya dalam kata malaikat Yahweh atau malaikat Elohim. Sebutan lainnya yang juga digunakan adalah anak-anak Elohim. Dikatakan bahwa malaikat itu ada berlaksa-laksa, bahkan sangat banyak. Hal ini dibuktikan dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 11. Dikatakan, "Dan aku melihat, bahkan aku mendengar suara banyak malaikat di sekeliling takhta dan makhluk hidup dan para tua-tua itu, dan jumlah mereka adalah berlaksa-laksa dan beribu-ribu." Dikatakan juga bahwa mereka diciptakan Elohim di awal penciptaan, sebelum terjadinya kejatuhan sebagian malaikat yang kemudian dikenal dengan istilah fallen angel atau malaikat jatuh. Di dalam kitab Ayub pasal 38 ayat 4-7 dikatakan, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Nyatakanlah jika engkau mengetahui tentang pengertian. Sebab tahukah engkau siapakah yang menetapkan ukuran, atau siapa yang membentangkan sebuah garis di atasnya? Atau atas apakah fondasi dipasang? Atau siapakah yang meletakkan batu penjurunya? Ketika bintang fajar bernyanyi bersama-sama dan semua anak Elohim bersorak-sorai dengan sukacita." Hal ini adalah bukti bahwa malaikat diciptakan di awal penciptaan. Dikatakan juga bahwa malaikat diciptakan dari angin dan api. Hal ini dibuktikan dalam kitab Mazmur pasal 104 ayat 4. Dikatakan, "Yang menjadikan malaikat-malaikatnya seperti angin dan pelayan-pelayannya seperti api yang menyala-nyala." Malaikat juga disebut sebagai penjaga. Mereka ditugaskan Tuhan untuk menjaga orang-orang percaya. Hal ini tercatat dalam kitab suci Keluaran pasal 23 ayat 20. Dikatakan, "Lihatlah, aku akan mengutus seorang malaikat ke hadapanmu untuk menjagamu dalam perjalanan dan untuk membawamu ke tempat yang telah aku persiapkan." Dan juga di dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 11 dikatakan, "Sebab dia akan memerintahkan para malaikatnya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu." Malaikat juga disebut sebagai tentara langit atau bala tentara Elohim atau bala tentara Yahweh Tsevaot. Bala tentara surgawi juga dihubungkan dengan para malaikat. Bala tentara ini dihubungkan pula dengan bintang-bintang, karena bintang-bintang dianggap terkait erat dengan para malaikat. Namun, Yahweh membedakan dirinya dari para malaikat, dan karena itu, orang-orang Ibrani atau bangsa Israel dilarang Elohim untuk menyembah bala tentara surga. Mereka yang melihat malaikat Yahweh mengatakan bahwa mereka telah melihat Elohim. Malaikat Yahweh sering menampakkan diri kepada para abdi Elohim, contohnya Abraham, Musa, Gideon, Daniel, dan sebagainya. Berikut ini ada beberapa fakta menarik tentang malaikat yang mungkin belum banyak diketahui orang percaya. Ya, percaya atau tidak,
ada beberapa hal tentang malaikat yang oleh kebanyakan hamba Tuhan dihindari untuk dibicarakan, atau bahkan sama sekali tidak diajarkan di gereja karena bersifat kontroversial. Berikut ini hal-hal tentang malaikat yang umumnya tidak diajarkan di gereja. Yang pertama, malaikat disebut anak-anak Elohim. Hal ini dibuktikan dalam kitab Ayub pasal 38 ayat 4-7. Dikatakan, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Nyatakanlah jika engkau mengetahui tentang pengertian. Sebab tahukah engkau siapakah yang menetapkan ukuran, atau siapa yang membentangkan sebuah garis di atasnya, atau atas apakah fondasi dipasang, atau siapakah yang meletakkan batu penjurunya ketika bintang fajar bernyanyi bersama-sama dan semua anak Elohim bersorak-sorai dengan sukacita." Kemudian di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 6 dikatakan, "Pada suatu hari ketika anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh dan Satan pun datang di antara mereka." Kemudian dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 1 dikatakan, "Dan suatu hari ketika anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh dan Satan pun datang di antara mereka menghadap Yahweh." Hal itu merupakan bukti bahwa malaikat juga disebut anak-anak Elohim. Dan hal ini atau bagian ini yang paling kontroversial, malaikat bisa kawin dengan perempuan manusia dan melahirkan anak-anak darah dan daging. Dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 2 dikatakan, "Lalu anak-anak Elohim melihat anak-anak perempuan manusia bahwa mereka elok, maka mereka mengambil istri-istri bagi mereka semua yang telah mereka pilih." Kemudian dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 4 dikatakan, "Pada hari-hari itu, para raksasa telah ada di bumi, bahkan juga sesudahnya, ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan mereka telah melahirkan baginya. Mereka adalah orang-orang perkasa yang ada sejak lama, orang-orang yang ternama." Kemudian yang kedua, malaikat memiliki nama dan kepribadian yang berbeda. Di dalam kitab suci kita mengenal nama malaikat, contohnya malaikat Mikael dan malaikat Gabriel. Hal ini tercatat dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 1 dan Lukas pasal 1 ayat 26. Malaikat-malaikat lain juga memiliki nama, tetapi mereka tidak memberitahukan siapa nama mereka. Contohnya di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 29, Hakim-Hakim pasal 13 ayat 17 dan 18. Para malaikat punya kepribadian yang berbeda-beda. Mereka juga punya kebebasan memilih. Jadi mereka bisa memilih mau berbuat jahat atau baik. Buktinya sejumlah malaikat ikut memberontak melawan Elohim bersama Satan. Hal ini tercatat dalam kitab Matius pasal 25 ayat 41 dan 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Kemudian hal yang ketiga tentang malaikat, yaitu malaikat punya kedudukan dan wujud yang berbeda-beda. Malaikat memiliki kedudukan yang berbeda-beda, biasanya dikarenakan tugas dan tanggung jawab mereka. Tingkatan malaikat diantaranya adanya malaikat dan penghulu malaikat. Hal ini tercatat dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 9. Dan juga ada yang disebut malaikat serafim, tercatat dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 2 dan 6, dan kerubim yang tercatat dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 24 dan Yesaya 37 ayat 16, yang masing-masing dari mereka memiliki tugas yang berbeda-beda. Kemudian hal yang keempat, yaitu malaikat tidak maha tahu. Kita mungkin berpikir malaikat adalah makhluk yang sangat cerdas, tetapi pada faktanya malaikat itu tidak maha tahu. Hal ini dibuktikan dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 12. Dikatakan,
Kepada mereka hal itu telah disingkapkan, bahwa bukan bagi diri mereka sendiri tetapi bagi kita, mereka terus melayani hal-hal yang sama, yang sekarang telah diberitahukan kepadamu melalui mereka yang telah menginjili kamu, oleh Roh Kudus yang telah diutus dari surga, yang terhadap hal-hal itu para malaikat sangat ingin menyelidikinya. Kemudian, hal yang kelima yaitu malaikat memiliki bahasa sendiri. Malaikat bisa saling berkomunikasi. Hal ini tercatat dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Dikatakan, "Jika aku dapat berbicara dengan bahasa-bahasa manusia dan para malaikat, tetapi aku tidak memiliki kasih, aku telah menjadi gong yang berdengung atau canang yang gemerencang." Bahkan dikatakan bahwa malaikat juga merangkai kata-kata pujian bagi Elohim, tertulis dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14. Kemudian hal yang keenam tentang malaikat yaitu malaikat bisa berdosa. Dikatakan dalam kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 4, "Sebab jika Elohim tidak berbelas kasihan atas malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya dia malah menyerahkan ke dalam belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman." Kemudian hal yang ketujuh yaitu malaikat adalah alasan kenapa wanita perlu menutupi kepalanya. Kita mungkin pernah melihat ada wanita-wanita yang di dalam persekutuan atau ibadah mengenakan penutup kepala atau biasa dikenal dengan istilah pasmina. Pasmina digunakan oleh wanita merupakan alasan karena para malaikat. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 10 dikatakan, "Sehubungan dengan itu, seorang wanita wajib untuk mengenakan otoritas di atas kepalanya oleh karena para malaikat." Nah, itulah beberapa hal tentang malaikat yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang-orang percaya. Dan memang masih banyak fakta-fakta lain tentang malaikat yang mungkin belum diketahui. Tetapi itu tadi ada beberapa contoh atau beberapa hal tentang malaikat yang mungkin belum banyak diketahui. Dan kesimpulannya adalah malaikat adalah ciptaan Yahweh Elohim, dan hanya Yahweh Elohim yang Maha Kuasa. Malaikat diciptakan oleh Bapa Yahweh, sama halnya dengan kita manusia, diciptakan untuk melayani Yahweh dan melaksanakan perintah dan tugas yang diberikan. Terlepas dari wujud dan kemampuan malaikat, malaikat bukanlah makhluk yang sempurna, dan tentu saja malaikat tidak boleh disembah. Hanya satu-satunya yang sempurna, yaitu Tuhan, Bapa Yahweh. Hanya Dia yang layak untuk disembah, karena hanya Dia saja yang sempurna. Segala pujian, sembah, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan bagi Yahweh Elohim Pencipta. Haleluya.